Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana bin Uyainah qala haddatsana Asim Al-Ahwal an Anas ibn Malik qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wal Ansari fi dariyallati bil Madinah. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, ia berkata telah menceritakan pada kami Asim Al-Ahwal dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Quraisy dan Ansar di rumahku yang ada di Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Ansar, Quraisy dan Ansar di rumahku yang ada di Madinah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Quraisy dan kaum Ansar. Mempersaudarakan sini artinya awalnya yaitu persaudaraan seperti persaudaraan saudara. Fulan dari Quraisy, dari Muhajirin, Ansor dari Madinah, kamu dengan ini bersaudara. Nah, setelah dianggap saudara, maka seperti saudara-saudara. Kalau yang satu meninggal, maka yang lain dapat warisan dari yang meninggal. Jadi ini persaudaraan yang awalnya Nabi buat ketika beliau nyampe Madinah. Jadi Rasulullah SAW di sini mempersaudarakan antara kaum Quraisy, maksudnya Muhajirin dengan Ansor di rumah Anas yang ada di Madinah. Soal maknanya jelas ya, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor ini benar-benar seperti persaudaraan saudara. Padahal mereka beda kampung, beda suku, beda kabilah, tapi bisa Nabi persaudarakan. Persaudaraan lewat apa? Islam. Ya, persaudaraan karena Islam lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena suku, karena kabilah dan semacamnya. Nah, ini makna hadisnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, keutamaan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dari mana kita bisa tahu keutamaan Anas? Karena Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di rumahnya Anas. Jadi kumpulkan kalian semua bersaudara, saling membantu, saling menyokong, saling mewarisi. Nah, itu dilaksanakannya perjanjian tersebut di rumah Anas bin Malik. Nah, berarti kalau Nabi sudah menunjuk suatu rumah dijadikan tempat acara penting, menunjukkan pemilik rumah orang yang penting, punya kedudukan, punya kemuliaan. Nah, ini faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menceritakan nikmat yang dirasakan kepada orang lain sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bolehnya menceritakan nikmat yang dirasakan oleh seorang kepada orang lain sebagai bentuk syukur. Nah, contohnya di sini Anas bin Malik, dia punya dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di rumahnya. Nah, ini nikmat, dan Anas bin Malik menceritakan kepada yang lain sebagai bentuk syukur kepada Allah. Anas bin Malik sudah mempraktekkan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, sampaikanlah. Maka kalau kita dapat nikmat, tidak mengapa kita ceritakan kepada yang lain, itu disunahkan. Tapi ada tapinya. Kalau khawatir dengan ceritakan nikmat tersebut bikin orang iri, hasad dan dengki, maka tidak mengapa nikmat tersebut tidak ceritakan, ya. Tapi asalnya ceritakan, ya, seperti Anas bin Malik di sini. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan judul bab, pentingnya persaudaraan dalam Islam. Pentingnya persatuan dan persaudaraan dalam Islam. Karena Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ketika beliau nyampe Madinah.
Ini menunjukkan persaudaraan dalam Islam sangat ditekankan dan dianjurkan, wajib dijaga. Maka sudah layaknya kita sebagai umat Islam menjaga yang demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.